الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Demikian pembacaan kalam ilahi, mudah-mudahan pahalanya mengalir pada kita semua dan mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dalam ini oleh Bapak Sehu. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Sehu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudrahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr al-ayah.
Rabbi Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, masyayikh, alim ulama, para habaib yang dirahmatin Allah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Awaluddin Pimai MAG, yang kami hormati juga Ketua Takmir Al-Azhar Bapak Tri Waluyo dan jajarannya, dan segenap hadirin hadirat jamaah sholat tarawih dan witir Masjid Al-Azhar yang dirahmatin Allah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berkah, rahmat, hidayah, sehingga menggerakkan hati kita untuk bisa menghadiri acara Nuzulul Quran 1444 Hijriah di Masjid Al-Azhar yang kita cintai. Salam dan salawat selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mengenal iman Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari mulai bulan Rajab, Sa'ban sampai sekarang menginjak Ramadan, kita panitia secara runut alhamdulillah dengan lancar dari awal untuk acara Rabajabiah telah kita laksanakan dengan menghadirkan beliau Bapak Kiai Haji Arifin Fanani. Terus menginjak lagi di bulan Sa'ban kita mengadakan doa arwah jamak yang banyak diikuti dari para jamaah Permatapuri dari sebagai pengganti untuk mengawali bulan Ramadan. Dan sekarang di bulan Ramadan kita ini alhamdulillah kita juga menjalankan sholat Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan hari ini alhamdulillah kita menyelenggarakan acara Nuzul Quran sebagai penanda rahmat kita akan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga semua amalan kita, semua ibadah kita, terutama tadarus, tadabbur Al-Quran, mendapatkan syafaatul Quran saat di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Dari saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita dengarkan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Awaluddin Pimai MAG. Semoga kita bisa memetik apa yang disampaikan oleh beliau
mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan beliau. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang keempat adalah Maidah Hasanah yang dalam ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Awaludin PM MAG. Untuk itu kepada beliau Romo Kiai Haji Awaludin PM MAG kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadinil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ni'am. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atan li sahibiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para yai, para sepuh bin sepuh, ketua panitia, wabil khusus ketua takmir Masjid Al-Azhar Bapak Tri Waluyo beserta jajarannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembahasan ini, kenapa kita selalu ada peringatan yang disebut dengan PHBI, Peringatan Hari Besar Islam. Di bulan Muharram kita peringati dengan Tahun Baru Islam. Di bulan Maulid kita peringati kelahiran baginda Rasulullah. Di bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj.
Ya. Di bulan Ramadan kita memperingati nuzulul Quran. Pertanyaannya, apa? Kenapa sampai kita memperingati? Itu. Kenapa sampai kita memperingati yang disebut dengan PHBI, peringatan Hari Besar Islam? Tujuannya untuk apa kita peringatan ini? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi. Tujuannya adalah untuk mengoreksi. Kalau di bulan Rajab adalah peringatan Isra Mi'raj, berarti kita mengoreksi, kita mengevaluasi bagaimana sholat kita. Kalau di bulan Maulid kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah, berarti kita mengintrospeksi sudah sejauh mana sunnah-sunnah Rasulullah kita lakukan. Di bulan Ramadan ini ya kita memperingati nuzulul Quran, artinya sudah sejauh mana mengintrospeksi, bermuhasabah kepada diri kita, sudah sejauh mana kita menerapkan atau mengimplementasikan atau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Atau setidak-tidaknya dalam rangka nuzulul Quran ini sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran. Ini tujuan kita peringatan itu loh. Maka dulu kalau peringatan mesti ada tulisannya merah. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita memperingati nuzulul Quran, ayat yang dibaca oleh qari tadi. Ayat yang saya mukaddimahkan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang saya bawa ini, jadi bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Tetapi semua kitab samawi diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ini ada dalam kitab ini diungkapkan. Ketika membahas Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sayangnya kitab-kitab tafsir kontemporer itu tidak disebutkan. Seperti tafsir Al-Munir, tidak disebutkan itu. Seperti tafsir Hadaiqur Ruh war Raihan. Seperti tafsir Mutawalli Sya'rawi yang abad 21 itu tidak menceritakan bahwa semua kitab samawi itu diturunkan pada Al-Quran. Tetapi seperti kitab Jamil Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, kemudian yang ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Zamhashari, yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, itu menyampaikan semuanya bahwa kitab-kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diungkapkan di sini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab suhuf itu ada 100. Apa itu artinya suhuf? Suhuf itu adalah lembaran. Lembaran-lembaran hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan kepada kaum, kepada umat-umat terdahulu.
Jadi suhuf itu ada 100. Suhuf itu ada 100 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Suhuf tanggal 1 Ramadan. 60 suhuf diturunkan kepada Nabiullah Syis alaihi salam. Nabiullah Syis alaihi salam itu anak dari Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak berapa? 40. Ketika lahirnya Syis alaihi salam itu usia Nabi Adam 930 tahun. Jadi 60 suhuf kepada Nabiullah Syis, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa alaihi salam selain mendapatkan kitab Taurat juga suhuf 10. Itu turun kapan? Pada tanggal 1 Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unzilatit Taurat lisittin min Ramadan. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injil salasa asyara. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam itu pada tanggal 13 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam itu pada tanggal li'isna asyara 12 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Ini khilaf di sini. Kalau di dalam kitab ini diungkapkan bahwa wa anzalallahu al-Qur'an li arba'i wa isyrina min Ramadan. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 24 Ramadan. Tetapi ada juga orang yang memperingati nuzulul Quran ini pada tanggal 17 Ramadan. Mengapa 17 Ramadan? Ada yang mengatakan 17 Ramadan itu karena kemerdekaan kita 17 Agustus. Mengapa 17 Ramadan? Ada yang mengatakan karena istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah itu meninggal pada tanggal 17 Ramadan. Mengapa diperingati nuzulul Quran 17 Ramadan? Ada yang mengatakan karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah meninggal pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suhuf, setelah suhuf berjalan 500 tahun. Nah, ini kita ngaji tenanan nih. Suhuf diturunkan, jedanya 500 tahun suhuf itu diterapkan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam masyarakat selama 500 tahun. Kemudian turun kitab Taurat. Turun kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala dari yang disebut dengan kitab Samawi.
Kitab Samawi adalah kitab yang datang dari langit. Itu direalisasikan selama 700 tahun. Selama 700 tahun kitab Taurat itu dijalankan, diterapkan oleh masyarakat. Kemudian turun kitab Zabur. 700 tahun jaraknya. Baru turun kitab Zabur. Kemudian kitab Zabur, ya kan, diterapkan lagi sampai berapa tahun? 500 tahun. Ya, diterapkan, dijalankan, direalisasikan kitab Zabur ini selama 500 tahun, kemudian turunlah kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil direalisasikan, diterapkan, jedanya 600 tahun. 600 tahun berlaku kitab Injil, kemudian turunlah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, apa artinya Al-Quran? Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa Qur'anan. Kalau ada kata-kata dalam bahasa Arab ini ya, kalau ada kata-kata yang berakhir alif dan nun, qara'a, jadi Qur'anan, ada alif dan nun, berarti maknanya sempurna. Jadi Quran artinya adalah bacaan yang sempurna. Sama dengan syaitan. Syaitan itu akhirnya alif dan nun. Syaitan, alif dan nun. Dari kata-kata syaitana. Artinya orang yang mengganggu. Jadi kalau syaitan adalah orang yang sempurna dalam mengganggunya. Itu maknanya demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah atau secara historis Al-Qur'an itu atau kitab semua samawi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah, di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada Al-Quran hudan linnas. Dalam Al-Quran lagi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Itulah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada umat manusia. Kata-kata hudan lil muttaqin itu hanya satu ayat. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, di dalam Al-Quran yang kata-kata hudan linnas itu 3 ayat. Hudan linnas itu 3 ayat. Ada lagi di dalam Al-Quran hudau warahmah. Hudan warahmah. Kata-kata hudan warahmah di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat. Ada 12 ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, ya Al-Quran. Kata-kata Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada 57 ayat. 57 ayat yang tersebar di 31 surat. Ini kita berbicara masalah historis yang ada dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya ini Al-Qur'an sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, sebagai penyempurna. Ya, dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di dalam manusia. Di dalam Al-Qur'an ada namanya An-Nas. Di dalam Al-Qur'an ada namanya insan. Di dalam Al-Qur'an ada namanya bashar. Di dalam Al-Qur'an ada namanya Bani Adam. Itu semuanya ada maknanya. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, manusia. Kalau di dalam Al-Quran disebut, ya bani Adam khudzu zinatakum. Hai anak cucu Adam, ya kan? Khudzu, bawalah pakaian Anda yang bagus-bagus untuk ke masjid. Ini kadang-kala kita kalau ke masjid pakai sendal yang agak jelek. Takut kalau hilang. Jadi suuzon duluan. Padahal ayatnya mengatakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau pergi ke masjid itu artinya bawa pakaian-pakaian yang bagus. Ya, karena apa? Sendal baru hilang itu kenapa? Ya karena khatibnya mengatakan ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek, ya kan? Jadi ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Diambillah sendal yang bagus, ditinggalnya sendal yang jelek. Katanya begitu. Ya bani Adam berarti dari aspek historis. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, hudan linnas. An-nas itu berarti dari aspek sosiologis. Sosial. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Berarti manusia disuruh bersosial. Bersosial kepada sesama. Ya ayyuhan nas. Pada khalaqnakum min dzakarin au unsa. Itu berarti aspek sosiologis. Di dalam Al-Quran ada juga namanya al-insan. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Insan. Itu berarti dari aspek psikologis. Ada lagi di dalam Al-Quran, itu manusia juga. Ada lagi dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu berarti aspek biologis. Nah, disinilah kehebatan Al-Quran. Ya. Ketika dia bertutur dalam Al-Quran, tentu ada yang mana aspek psikologis, yang mana aspek historis, yang mana aspek sosiologis dan psikologis. Itu semua ada. Lagi-lagi kita hanya berbicara masalah manusia saja secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah turunnya Al-Quran yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kemana? Ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz secara utuh, jumlatan wahidatan. Jadi secara utuh. Secara utuh diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz lagi sejarahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril ke
Baitul Izzah atau disebut dengan Baitul Ma'mur. Di mana posisi Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur? Itu tegak lurus dengan Ka'bah. Ada yang berangkat haji tahun ini? Jamaah kita? Pak Ketua? Banyak ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah khawatir. Masalah haji yang 20-30 tahun baru apa namanya? Baru nyampe, insya Allah nggak sampai 20-30 tahun. Ada wacana dari Putra Mahkota pada tahun 2030 nanti ada tsunami haji. Tsunami haji itu artinya nanti kalau kita hanya 220 ribu, 7 tahun yang akan datang bisa sampai 500 ribu. Jemaah tsunami. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Supaya nanti memangkas kuota-kuota ini. Maka diberikan leluasa. Kemungkinan kita nanti tidak lagi 40 hari. Bisa hanya 20 hari. Atau 15 hari. Yang penting berangkat. Ini sudah ada mahasiswa yang meneliti tentang itu. Kebetulan saya kemarin mengujinya mahasiswa itu. Dan itu memang akan terjadi besar-besaran kuota haji nanti itu. Nah, kita lihat saja pada saat sekarang orang pergi umroh, Masya Allah. Seperti haji, Pak. Seperti haji. Dulu juga yang namanya umroh itu tidak ada di bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu sudah masuk bulan haji kan. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat itu. Sekarang sudah buka juga di bulan Syawal untuk umroh. Jadi Masya Allah. Jadi enggak usah berkecil hati. Yang 30 tahun, 20 tahun nanti menunggu insya Allah akan jadi. Kembali kepada permasalahan. Apa tadi itu? Hah? Sampai di mana tadi? Ya. Jadi Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz secara utuh ke Baitul Izzah, di mana Baitul Izzah tegak lurus dengan Ka'bah di atas arsy sana itulah wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Di Baitul Izzah atau di Baitul Ma'mur yang tegak lurus dengan Ka'bah, disitulah Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah munajjaman, berangsur-angsur selama 23 tahun. Tujuannya apa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah? Tujuannya adalah agar semua pertanyaan-pertanyaan itu ketika datang pertanyaan maka turunlah ayat Al-Quran. Yas'alunaka anir ruh. Yas'alunaka anil anfal. Wa yas'alunaka anil haid. Wa yas'alunaka anil mahillah. Wa yas'alunaka banyak. Banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat di sekitar itu. Maka ketika datang pertanyaan, qul, katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Itu ya di dalam Al-Quran itu. Jadi turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Di dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? Ada 30 juz, 114 surat. Berapa ayat? 6.000?
Jumlah ayatnya adalah 6.236 ayat. Jadi kalau guru kita pernah menyampaikan 64 kali, ternyata setelah dikoreksi enggak. 6.236 ayat. Yang jumlahnya berapa huruf? Imam Syafi'i belum ada waktu itu yang namanya komputer, kalkulator dan sebagainya. Sudah dihitung oleh Imam Syafi'i 1.272 ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat Al-Qur'an tadi secara historis, Al-Qur'an tadi yang turun, maka pertanyaannya lebih lanjut, sudah seberapa banyak kita membaca Al-Qur'an? Ini tujuan peringatan ini. Tujuan peringatan itu untuk mengevaluasi kepada diri kita, untuk bermuhasabah kepada kita. Yang pertama, sudah seberapa banyak kita membacanya. Katanya kita pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan, kata guru-guru kita, 60 kali khatam. 60 kali khatam Al-Quran. Kita kalau toh Imam Syafi'i 60 kali khatam baca Al-Quran, setidak-tidaknya kita 10 kali baca khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau 10 kali khatam baca Al-Quran dalam 1 bulan, berarti 1 hari berapa? 10 juz. 10 juz. Bisa nggak kita baca Quran 10 juz 1 hari? Jadi sering nih saya sampaikan di pesantren Ketileng, di pengajian di Ketileng, saya bilang saya 1 hari 10 juz baca Al-Quran. Apa kata santri di Az-Zuhri Ketileng itu? Bapak-bapak, ibu-ibu santri-santri tua, orang ngandel. Oke, saya bilang kalau memang percaya penjenengan tidak percaya, ayo mari kita setelah sholat subuh jam 5, ya kita membaca Al-Quran 1 juz berapa, Pak Ustadz? 1 juz berapa menit? 30 menit ya? Ya, 25 atau 30, bahkan yang cepat hanya 20. Ya, oke lah, 1 juz 30 menit. Saya duduk jam 7 pagi setelah sholat subuh, jam 5 sampai jam 7. Itu berapa jam? 2 jam. Kalau 2 jam berarti berapa? 4 juz. Ya, kalau saya pergi ngantor. Jam 8 ngantor. Pulang jam berapa? Jam 3. Jam 3 saya baca Quran sampai jam 5. Berarti 2 jam. 2 jam tadi 4 juz, berarti sudah berapa? 8 juz. Pulang tarawih jam 8. Sampai jam 9, 1 jam. Itu 2 juz. Apa enggak 10 juz? Apa enggak 10 juz? Masih geleng-geleng kepala. Ini di luar dari aktivitas kita. Para santri itu ketika saya sampaikan matematikanya begitu, dia katakan, oh kapan tidurnya? Ini coba. Ini kita membaca yang slow saja, 1 juz itu 30 menit. Kalau 30 menit, 10 juz berarti 300 menit. 300 menit itu dibagi 60, berarti 5 jam. Tapi apa yang terjadi? 1 jam kita membaca Al-Quran. Tapi ketika nyekel ini, nyungseo, 1 jam merasa kemeng lah. Orang-orang 2 jam
ini HP ini, ya, kebakaran di Kalimantan Timur, kebanjiran di Sumatera Barat, kayak di bla tahu semua. Sementara istri yang mencret di rumah nggak tahu. Ngapunten. Ayo. Inilah kehebatan orang-orang Barat melupakan kita terhadap Al-Quran yang sesungguhnya. Subuh Rebu kemarin pengajian di masjid di depan rumah saya. Saya bilang bedanya pendidikan kolonial dengan pendidikan milenial. Dulu ketika kita di SD, pagi sekolah SD. Jam 1, jam 2 siang kita sekolah Arab. Ada yang menangis sekolah Arab? Hah? Menangis sekolah Arab. Sampai jam 5. Terus setelah sholat maghrib kita pergi lagi ke tempat ustadz. Untuk belajar tahsinul qiraat. Untuk memperbaiki tajwid kita membaca Al-Quran. Dengan memakai lampu teplok. Bayarannya kata Bapak Ustadz tuh nggak pakai duit. Hanya membawa minyak tanah. Iya. Menangi Pak Yai, menang. Menangi. Iya. Itu terjadi. Kita di SD kita menghafalkan kali-kalian. Nek nggak hafal berdiri. Dipukul pakai rotan. Pakai mistar. Sekarang anak-anak kita hampir-hampir nggak ada yang hafal kali-kalian. Karena sudah ada kalkulator. Dulu kita sekolah Arab itu pala kata guru pala. Daraba. Di sekolah Arab dulu kita betul-betul belajar yang namanya cara berwudu yang bagaimana. Supaya air itu betul-betul tidak mustakmal. Ketika kita belajar bertayamum, kita belajar sholat, betul-betul sholat itu ini nyentuh enggak? Hidung dan jidat ini nyentuh tempat sujud enggak? Diperhatikan oleh guru. Sekarang dulu ada pelajaran namanya mencongak. Jadi sebelum masuk sekolah itu, sebelum masuk pelajaran mencongak. Artinya refleksi pelajaran-pelajaran kemarin itu mencongak kata guru. Sekarang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, sudah ketemu ya. Yang 10 juz satu hari tadi ya. Berarti 5 jam ya. Praktekkan besok. Nah, karena sudah ngaji. Ya kalau tidak bisa 10 juz, ya 5 juz. Kalau 5 juz berarti 5 jam, 1 jam 1 juz, mustahil nggak rampung. 1 jam 1 juz, mustahil tidak rampung. Waduh nggak kuat Pak Ustadz, oke lah. Ya kan, minimal 1 juz 1 hari lah. Berarti khatam dalam 30 hari. Aduh nggak bisa Pak Ustadz. Karena 10 terakhir Ramadan itu, ya kan, kita sudah memikirkan apa namanya kue keringan. Dulu iya, kue keringan dibuat oleh orang tua kita masing-masing di rumah. Sekarang jalan sebentar Alfamart, ke depan lagi sana Indomaret. Sudah kue keringan sudah siap semua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an itu yang selalu kita senandungkan, yang selalu kita dendangkan. Apa bunyinya? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda
Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat melalui Al-Quran. Kenapa sampai rahmat? Sebab sesungguhnya kita masuk sorga itu bukan karena ibadah kita. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena haji dan umroh, bukan. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak akan mungkin rahmat itu ujuk-ujuk datang. Mustahil rahmat itu akan datang tanpa kita melakukan perintahnya Allah. Apa artinya rahmat? Tentram. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat melalui Al-Quran. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada kita sementara Al-Quran gak pernah kita baca. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman. Pertanyaannya, sudah berapa ayat Al-Quran yang kita realisasikan dalam kehidupan kita? Ketika orang berpegang kepada Al-Quran, insya Allah kehidupannya tidak akan resah. Kehidupannya tidak akan gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, dan merana. Gegana. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dicari pada saat sekarang bukan banyaknya, apa ini? Apa ini? Tangan. Sekarang, ya, di era ini orang pada ketakutan semua pada saat sekarang. Ketakutan bagaimana? Yang tadinya harga tas ratusan juta, apa omongannya? KW. Dulu wani ngomong KW. Sekarang KW. Saya baru pulang dari Jakarta. Robicon itu sekarang harganya dijual di pinggir jalan tuh, dijual. Tulisannya itu dijual. Belai. Aku daripada keseret. Saat sekarang orang sudah pada mengaku miskin semua. Orang wani. Terlebih lagi ada temuan 3,49 T. Itu kalau dibelikan kerupuk sundul 7 lapis langit. Kopa awal ngomong ke situ. Maksudnya gimana? Selama kalau kita berpegang kepada Al-Quran, kalau semua kita realisasikan sebagai pedoman hidup kita akan lempeng. Imamau wa nuran. Al-Quran itu adalah cahaya. Wahudan, sebagai petunjuk. Warahmah. Al-Quran juga sebagai syifa. Al-Quran adalah sebagai obat. Al-Quran sebagai petunjuk. Ini ada di rumah orang baca Quran, rebutan remote dengan anaknya. Anaknya mau nonton Upin dan Ipin. Ibunya mau nonton sinetron. Kata anaknya, ini TV ini untuk siapa dibelikan? Untuk Dede kan?
Kata ibunya, no ambil no, remote. Mamanya masuk ke kamar, baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Didengar oleh anaknya. Mamanya baca Quran sambil nangis. No, ambil no remote, kata anaknya. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Dunia. Itu saya sampaikan. Kenapa kadangkala kita mengejar dunia sampai setengah mati? Padahal dunia ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Mengapa mengejar akhirat hanya setengah hati? Padahal akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Ayo. Mohon maaf saya agak sombong. Istri saya itu lomba dengan saya baca Quran. Setiap khatam saya kasih 2 juta. No. Kemarin itu saya DP 10 juta Ustaz. Nih 10 juta DP. Bapak-bapak begitu terhadap istrinya? DP di luar belanjaan Bu. Nanti kalau ibu siapa yang sering sholat subuh di sana itu. Tanyakan. Lomba. Kami lomba. Untuk membaca Quran. Lah kenapa? Apa di bulan Ramadan saja baca Al-Quran? Di luar Ramadan pun juga kita baca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan ini kita harus prioritaskan lebih utama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah sunnah dikategorikan wajib. Tetapi saya beribadah saja Pak di bulan Ramadan ini. Ibadahnya gimana? Tidur. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ada yang mengatakan demikian. Ayo mari kita lagi-lagi mengevaluasi. Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran dibaca itu sebagai ibadah. Paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, alif lam mim laisa harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf, wa kullu harfin bi asyri amsalihha. Alif lam mim itu bukan huruf. Tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Dan setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi jangan merasa minder. Baca Al-Quran terbata-bata juga enggak apa-apa. Saya kemarin tuh ketika ada, siapa datang tuh? Tuan Guru Bajang. Ya kan, orang pada baca Quran ada yang terbata-bata kiri kanan saya tek ambil Quran gitu. Akhirnya yang di samping mendengar begitu, sadaqallah lazim. Enggak, teruskan aja, saya bilang, enggak apa-apa. Terbata-bata juga tetap dapat pahala. Malu Pak Ustadz gitu. Enggak apa-apa, teruskan. Kiri kanan saya teruskan. Saya bangkitkan motivasi. Tidak ada kata terlambat untuk kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Bi'annahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan ada saya ketemu dalam hadis, haknya Al-Quran 100 ayat dalam 1 hari. Haknya Al-Quran. Maknanya kewajiban kita untuk membaca Al-Quran 100 ayat 1 hari. Itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai dari saat sekarang. Bahkan hadis yang saya sebutkan di atas tadi, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah-rumah kita itu dengan bacaan Al-Quran. Hiasi. Mari Al-Quran itu rumah-rumah kita itu kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Saya hiasi Pak dengan kaset lain. Itu yang saya pernah sampaikan. Kekuatan Islam pernah saya sampaikan beberapa kali di masjid ini. Baik khutbah, baik ceramah saya sampaikan. Kekuatan Islam ada pada Al-Quran. Hancurkan Islam itu dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Di tiap-tiap masjid yang membaca Quran adalah kaset. Sehingga yang masuk surga kaset. Iya. Saya kebetulan pernah dari Aceh sampai ke Papua. Itu kan. Ayolah. Dengan adanya peringatan Nuzul Quran ini, kita termotivasi. Kita termotivasi. Tidak ada kata terlambat. Lalu kita mau apa? Mau nyumbang duit. Enggak punya. Mau haji, mau umroh. Enggak cukup. Terus apa? Ya Al-Quran aja. Dulu tuh Masya Allah Pak. Quran itu sampai lucek. Iya. Sampai pinggirnya itu keriting. Kita Quran dulu tuh sampai keriting ya pinggirnya. Iya Pak Yai. Keriting. Sekarang alhamdulillah Quran itu. Ya kan? Bersih-bersih semua. Iya mohon maaf. Di kampung ini sampai lucek Pak. Sampai lucek, enggak hatam-hatam tuh. Coba kita lihat di Masjid Nabawi. Coba kita lihat di Masjidil Haram. Nah, gimana? Setelah sholat tahiyatul masjid, ambil satu. Kira-kira di masjid kita begitu enggak? Ya, di perumahan kami itu dapat sumbangan Al-Quran. Karena kebetulan di perumahan kami itu ada mantan dirjen haji. Wah, di setiap sudut ada Al-Quran. Tak perhatikan dari jauh aja. Satu pun belum ada yang menyentuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi rumah kita kalau kita akan ingin mendapatkan ketentraman, ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan hidayah, perbanyak baca Al-Quran. Ayo. Ketika kita musafir bepergian naik mobil ke Surabaya. Ketinggalan cas-casan. Menyesal enggak? Menyesal enggak? Menyesal. Tapi pernah kita menyesal ketika ketinggalan Al-Quran? Halo? Pernah? Sanggup kita mampir mencari rest area untuk mencari cas-casan? Pernah kita mampir ke rest area ketika ketinggalan Al-Quran, kita beli Al-Quran? Enggak Pak. Kita cari cas-casan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah ada dalam HP. Ayo. Ayo mari kita, intinya begini. Intinya, ayo mari kita betul-betul at-tawazun. Tawazun itu apa? Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Harus kita betul-betul seimbangkan. Jangan sampai kita terlalu berat di dunia dan di akhirat lemah. Maka kita akan menjadi orang yang galau, orang yang gelisah, dan sebagainya. Rezeki insya Allah sudah tertakar. Dan rezeki tidak akan tertukar. Dalam ayat mengungkapkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Barang siapa orang yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, itu dalam genggamnya Allah, dalam urusan Allah. Tapi kadangkala kita tidak yakin. Demikian yang kami sampaikan pada pengajian ini. Saya disuruh oleh Pak Ketua Takmir tadi 9:1 selesai Pak. Oh enggak apa-apa 9:1 selesai. Ya nanti saya nggak mau lebih daripada itu. Yang jelasnya mudah-mudahan dalam peringatan Nuzulul Quran ini kita bangkit termotivasi. Masih ada waktu sekitar 6 hari atau 7 hari. Ya, 6 hari kita akan puasa. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ada yang hari raya, hari Jumat, terus ada yang hari Sabtu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau saya mencari puasa yang akhir. Kalau Lebaran maunya yang lebih cepat, gitu kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu adalah perbedaan, itu adalah merupakan rahmat, jangan dipertentangkan dan lain sebagainya. Jadi adanya perbedaan-perbedaan hari raya itu di tanah air sejak tahun 1800-an. Sudah ada. Jadi nggak usah gumun. Sejak tahun 1800-an itu sudah ada perbedaan antara dua hari raya itu di negeri kita. Saya rasa itu mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah, rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, lan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hafidhin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim bi'azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah, selamatkanlah harta kami ya Allah, selamatkanlah tetangga kami ya Allah dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Walden Pema yang telah memberikan mawaidnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah
dan manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah tiba saja acara ini di penghujung dan kita tutup bersama dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami apabila dalam menyampaikan mengatakan Pak Ibu dalam macam ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad